September, October, November, December. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan hari ini kita akan kembali membahas Inkastar. Kalau kemarin sebenarnya kasus dari Inkastar ini hampir udah selesai ya guys, karena kayaknya banyak petunjuk yang membuktikan kalau dia itu nggak kenapa-napa. Tapi tiba-tiba sekarang itu mulai ada petunjuk-petunjuk baru. Jadi kalau misalkan kalian ikutin dari kemarin, dia itu sering banget kayak kasih petunjuk-petunjuk kalau misalkan mereka itu tersiksa. Tapi tiba-tiba kayak di akhir tahun mereka menunjukkan kalau mereka baik-baik saja, mereka pergi-pergi gitu deh guys. Pokoknya kayak mereka itu sebenarnya nggak kenapa-napa gitu selama ini. Tapi sekarang mulai ada sesuatu yang aneh lagi soal Inkastar. Jadi kita bakal bahas satu persatu di sini ya guys. Jadi yang pertama, kalau kalian lihat IG-nya, si Inkastar itu terlihat IG-nya sekarang benar-benar kayak jalan-jalan. Terus yang terakhir itu IG-nya dia itu lagi kayak di bioskop gitu guys. Nah tapi selama ini orang-orang yang curiga akan Inkastar itu bukan orang-orang dari Rusia yang mana asalnya dia gitu guys. Kayak orang-orang Rusia tuh bahkan ada yang pernah foto sama dia dan sebagainya. Pokoknya nggak ada yang terlalu percaya akan kasus penculikan Inkastar ini. Jadi kebanyakan yang percaya ya pokoknya orang-orang di luar Rusia gitu. Tapi tiba-tiba aku tuh salah fokus sama komennya, dimana komennya itu banyak banget pakai bahasa Rusia seperti biasa. Tapi setelah ditranslate itu komennya itu seolah-olah ngomongin soal penculikan dia. Padahal orang-orang tuh harusnya di sana tuh kayak nggak terlalu peduli soal cerita penculikan Inkastar ini karena tahu kalau itu kayaknya nggak benar. Nah yang pertama, dia itu kayak dihujat gitu dan bilang kalau sebenarnya dia itu nggak diculik dan segala macam. Tapi di bawah-bawahnya ada yang mulai kayak ngomong pakai baju pink, putih, ungu kalau kamu dalam bahaya. Mulai seperti netizen-netizen yang di luar Rusia gitu guys. Dan mulai pada menanyakan siapa yang fotoin dia selama ini. Jadi mulai pada curiga nih, jangan-jangan selama ini dia itu kayak pergi-pergi kemana-kemana gitu guys. Sebenarnya dia itu kayak dibuat seolah-olah dia itu baik-baik saja, padahal sebenarnya dibalik itu tetap aja dia itu kenapa-napa gitu guys. Dan abis ini akan ada bukti-bukti lainnya juga ya guys. Dan di sini di video-video baru udah mulai pada ngetekin aku lagi, karena video-video yang terakhir-terakhir itu yang pingin dia menunjukkan kalau dia itu nggak kenapa-napa, dia itu mulai berkedip dan segala macam. Tapi di video-video terakhir ini semenjak 2023 ya guys, dia itu mulai kayak nggak ngedip lagi, mulai misterius lagi. Terus banyak yang bilang kalau video ini adalah kayak emot-emotnya itu menceritakan sesuatu. Tapi menurut aku sih enggak ya guys, kayaknya itu memang tutorial dance aja. Tapi di sini juga pada fokus sama tikus yang ada di belakang Inkastar sama Christina. Tikusnya kayak sengaja dibuat kebalik gitu, kayak pingin orang-orang tuh pikirnya pingin menyimbolkan mereka gitu guys akan sesuatu dari tikus tersebut. Nah terus ya guys di sini tapi pada bilang enggak lah, Christina sama Inkastar udah nggak kenapa-napa kok. Kalau kalian lihat Christina bahkan saat Inkastar bilang dia itu pendek terus dia itu meninggi, terus si Christina itu bener-bener ketawanya tuh lepas banget gitu loh guys, nggak seperti orang tertekan. Jadinya mulai pada bingung dong, sebenarnya mereka itu tertekan atau enggak, sebenarnya mereka diculik atau enggak, kenapa mulai kayak banyak keanehan-keanehan lagi gitu guys. Nah di sini juga ada yang aneh. Pas Inkastar pingin kasih tahu ke orang-orang kalau dia itu baik-baik saja, dia itu mulai ganti perbannya dia yang selalu ada di jari tengah itu jadi warnanya tuh warna krem gitu guys, seolah-olah supaya orang tuh nggak terlalu melihat dia ada luka di sini. Tapi di tahun 2023 dia kembali mengganti perbannya menjadi perban putih, jadi semakin kelihatan gitu loh guys. Kayak kenapa itu jari tengah tuh nggak sembuh-sembuh gitu, kayak apa yang terjadi sebenarnya sama Inkastar. Tapi itu masih cocok logi juga ya guys. Dan di sini lagi-lagi mereka bikin video, terus dia kayak big sister, little sister, dan kayaknya tahun 2000-2003 itu adalah tahun kelahiran mereka, yang mana mengartikan kalau mereka itu bedanya 3 tahun. Tapi kalau kalian lihat di video-video yang dulu, yang dimana ada umur-umurnya dia itu ganti-ganti. Nah kalau kalian lihat ya guys, ini umurnya dia juga ganti lagi, nggak kayak video dia dulu, dimana 2000-2003 itu berarti bedanya 3 tahun. Padahal kalau di video yang dulu aja dia itu bisa bedanya 10 tahun, bisa yang satu kepala 2, yang satu kepala 3 gitu guys. Yang aku bingung kenapa dia itu selalu berbohong soal umur gitu loh guys.
padahal nggak penting menurut aku gitu. Nah, terus di sini juga ada yang menganggap mukanya Inkastar itu benar-benar aneh banget. Jadi memang sih aku lihat memang mukanya dia aneh banget, seperti tertekan banget di sini, tapi juga mukanya itu bentuknya aneh dan kayak berbeda gitu loh guys. Dan banyak yang bilang kalau make upnya dia atau filternya dia ingin menutupi lebam-lebam yang ada di pipinya. Tapi setelah aku telah lebih lagi ya, setelah kalian tag-tag aku, itu mungkin yang buat mukanya dia aneh itu karena dia pakai filter ini guys. Jadi nama filternya itu Black Eyes and Freckles, dimana itu dia makanya matanya tuh jadi hitam, jadi aneh, terus kayak filternya ngerubah mukanya dia gitu guys. Jadi kayaknya menurut aku bukan sesuatu yang aneh di situ. Tapi yang aneh di salah satu videonya itu mirip juga dengan baju yang sama. Di sini matanya Inkastar itu kayak beda sebelah, nggak tahu karena nge-glitch filternya, yang satu pingin black eyes, yang satu mata aslinya dia. Tapi itu malah bikin semua orang jadi bertanya-tanya lagi dan mulai cocok logi lagi tentang kasus dari Inkastar ini guys. Nah, tapi di luar itu semua yang paling parah, kenapa kasus ini kayaknya mulai bergulir lagi? Karena mereka itu terlihat ketakutan banget di sini guys. Dimana mereka itu kayak pingin kasih kita simbol-simbol yang akan ada di tahun 2023 dari Januari, Februari, Maret, April gitu. Tapi tambah lama simbolnya itu kayak menunjukkan mereka takut. Apalagi di sini mukanya Christina atau adik dari Inkastar itu benar-benar ketakutan banget. Kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, itu membuat orang-orang jadi cocok logi kalau mereka itu mulai kasih kode lagi di tahun 2023. Tapi konspirasinya ada dua. Apakah sebenarnya dia itu baik-baik saja, tapi mereka itu sebenarnya kayak pingin rame lagi di tahun 2023, jadi mereka memang buat-buat kayak gini, atau sebenarnya kemarin itu pas akhir Desember mereka sengaja dibuat pura-pura baik-baik saja supaya orang tuh nggak curiga sama mereka, dan sekarang mereka mencoba untuk memberikan kode lagi guys. Menurut kalian gimana? Kalian boleh komen di bawah ini kalau masih mau aku lanjut untuk ngulik kasus dari Inkastar ini, karena agak-agak menarik ya guys kalau misalkan di tahun 2023 kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan gitu loh guys. Atau kalian punya kayak tiktokers lain atau youtuber lain yang bisa aku react, bisa kalian langsung komen di bawah ini. So terima kasih guys kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.